Jadi kalau bolseng nggak nih, Mbak lihat nih. Udah, nggak ada pertanyaan lagi ya? Ah, ya pun goblok. Mbak lagi bacain komen. Ini komennya mengharukan loh. Kemarin pas yang waktu Mbak kedatangan klien si Onat itu, Mas Onat, ada istri yang komentar gitu. Begitu tiba-tiba dia dihampiri sama suaminya. Dihampiri sama suaminya terus bilang, ntar dulu Mbak cari dulu ya. Ntar ini nggak apa-apa, diedit juga nggak apa-apa. Karena kan makan waktu kan, ya biar agak lama. Ini ntar dulu sebentar. Nih, ini dari Miss Winda. Suami tiba-tiba bilang, maaf ya kalau aku suka nyebelin. Semoga kedepannya kedewasaan kita bertambah seperti rasa sayang kita. Pas dilihat, abis nonton bahasan. Makasih ya. Semoga hubungan rumah tangga kalian langgeng selalu. Mbak mendoakan yang terbaik. Seperti Mbak dengar, agak redup ya. Jangan diomongin ada baterainya. Ilmunya aja anggaplah udah mulai agak redup. Tapi nggak apa-apa. Mbak lihat si Ami nih. Mi. Mantannya minta balikan. Alhamdulillah ya Allah. Sama mantannya yang dulu. Bukan sama dia. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah Mi, kalau Mbah lihat ya, kamu usianya kan masih 28. Jalan kamu masih panjang, masih ada waktu tersisa. Coba luangkan dirimu, jangan berhenti di sini. Beri satu kesempatan. Kayak lagunya siapa ya? Ada Dewa, ada lagu itu Dewa tuh. Iya, udah nggak apa-apa, masih muda. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Emang kamu mau nyari yang kayak gimana? Siapa tahu Mbak Kekok ada yang cocok sama kamu. Senyum dong. Coba kasih senyum. Coba kamera matiin. Kamu mau cari yang kayak gimana? Siapa tahu Mbak Kekok ada yang... Yang penting sih setia, Mbak. Apa adanya. Setia menerima apa adanya. Setia dengan suami seperti ini agak sulit. Menerima apa adanya pun agak sulit. Yang lebih masuk akal deh kira-kira. Tipenya seperti apa? Yang penting cewek lah ya. Yang penting cewek ya. Mau wanita karir? Kayak Mpok Ayu Ting Ting. Kita lanjut aja ya. Mbak buang waktu menanyakan tentang tipe sama dia. Gak usah lihat. Ada klien lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semoga Mbak lagi mikir langsung ke distract kayak gini. Ini kurang ajar lama-lama ya. Ini kalian tuh lama-lama ngeselin ya. Udah cukup klien Mbak aja yang ngeselin, jangan kalian gitu ya. Mbak butuh kalian. Saya juga butuh Mbak. Ya, itu lebih malah. Kalian lebih butuh saya daripada saya butuh kalian. Kita saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Keren. 2 kali ditinggal. Ditinggal apa? Hah? Ditinggal apa? Istri. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Wah. Aduh. Saya mau kasih tahu nih Mbak. Iya. Jadi kita berkumpul dalam rangka pembuatan jembatan nih. Proyek desa. Bukan dong, bukan. Emang ini pada kuli-kulinya. Ini warga RT sini. Bukan. Kalau warga biasanya di Warbun. Kalau ini anak buah saya. Mbak pantesan kaya. Karena tahu dari mana? Jinnya 6. Apa tuh Mbak ini Mbak? Enggak ini. Oh, ini tuyul kayak ini Mbak. Ini jin babi ya. Jin babi ini jin babi, Pak. Kalau ini nih Anoa. Ini paling imut nih Mbak. Nah, apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mukanya kayak tapir.
Sebenarnya Jadi saya mau ini Mbak. wah, Mas Denny terima kasih udah datang ke sini. Iya. Tadi udah daftar ke nggak usah Udah. tepuk tangan, ngapain ada tepuk tangan? Saya udah daftar di depan. Udah daftar depan? Udah bayar. Padahal nggak ada meja, nggak ada apa loh. Registrasi di depan. Oh, iya. Antri panjang banget loh. Kemarin katanya Pak Camat kesini konsultasi, pulang-pulang jadi lurah. Turun! Wis lo. Mikir dulu, makanya baru komentar. Makanya itu pentingnya pendidikan. Jadi saya mau kasih tahu aja ya. Ini kita masih nunggu keluarga yang dari Semarang. Nggak usah, bukan. Siapa yang mau dikuburin siapa? Oh, seserahan. Gue mikirnya kuburan. Mohon maaf. Enggak beneran Mbak, saya mau curhat. Boleh Mbak. Mas Denny, monggo silakan. Kira-kira apa yang mau diceritain? Ini teman saya banyak yang pada sok tahu Mbak. Nah saya mau nanya, Mbak, kalau orang sok tahu, itu tahunya tahu bulat apa tahu goreng? Saya penasaran dari dulu Mbak, ini kalau orang sok tahu tuh tahunya tahu bulat apa tahu goreng sih Mbak? Saya bingung, Kalau Mbak. orang so tahu itu biasanya banyak ngomong. Dan biasa kalau orang banyak ngomong mulutnya bau. Taunya bukan tahu goreng, bukan tahu bulat. Tapi- Taunya tahu cok. Bau. Lu coba makan tahu cok, bau kagak? Bau banget. Makan tahu goreng, bau kagak? Enak dong. Makan tahu bulat, enak. Enak tahu cok, coba lu makan. Nggak enak, Pak. Nih, bentuknya kayak gini nih. Di dalamnya ada kayak begituannya, ada biji-bijinya. Iya. Itu biji apa namanya? Oh, kecambah. Mbak, tapi kepalanya kalau dibuka kayak ujung roll on ya. Biasa agak basah dikit. Kalau udah lama sih kayak gini kering. Kadang jatuh nyiprat ke tangan. Jadi Mbak sebelum buka praktek dulu emang kerja di Rexona. Jadi alat tester begini. Diolesin dulu, Bang. Diolesin ke ketek orang. Oh, wangi Coba enak. bisa dites. Ya, enggak. Udah enggak. Sekarang udah enggak. Mas Denny bisa. Mas Denny bisa. Gitu Mbak. Saya Itu. mau- banyak banget saya dalam hidup masalah saya Mbak. Ya udah coba diceritain. Saya mau nanya sama Mbak nih Mbak. Mbak coba akan jawab. Kalau sel kulit mati, itu matinya dikubur nggak? Saya bingung Mbak. Kan kadang saya baca nih ya, Ini pertanyaan kayak Mbak Kekok ya. saya katanya pakai sabun ini bisa menghidupkan sel kulit mati. Nah, yang mati itu sel kulit mati itu apa dia dikubur? Apa enggak gitu Mbak? Saya mikirin tiap hari, sel kulit mati dikubur apa enggak gitu. Enggak, saya cuma nunggu. Hei gitu. Kangen saya mah. Hei, kalian tuh kangen Iya. gitu. Mbak barusan ketiduran apa kemasukan setan babi? Gitu. Kalau kulit mati itu sebenarnya ya. Jadi Mbak coba jelaskan secara ilmiah aja. Saya bingung Mbak, karena Kul- sering ada menghilangkan sel kulit mati. Iya, sel kulit. Jadi gini, kulit itu kan Kan orang kalau mati dikubur. Nah, kalau sel kulit mati dia dikubur nggak tuh? Oh, enggak semua mati dikubur. Ini kalau mati diayak. Nyatu sama tanah kayak gitu. Kok. Nah, kalau sel kulit mati kan biasanya kulit itu ada yang namanya permajaan kulit. Nah, ketika kulit-kulit yang sudah Nah, tua yang remaja, waktu remaja dia pada nakal nggak tuh Mbak? Kan bener ada peremajaan. Namanya anak remaja kadang ada yang narkoba, ada yang bolos sekolah. narkoba ada yang- sih enggak, bolos sekolah sih enggak, cuma demen gitu. Paling kenakalan remajanya gitu tuh kulit ya kan. Nah, waktu peremajaan ada yang nakal juga, ada yang kena narkoba. Ada, tapi akhirnya kan dikeluarin sama keluarganya gitu kan. Baru itu jadi sel kulit mati. Ini saya mau ngejelasinnya tadi secara ilmiah, ada yang membelok-belokkan tiba-tiba ke masalah remaja. Ini kan Mbak yang bilang ada Tapi ini peremajaan. kulit bukan orang. Jangan disamakan dengan remaja Nah, kan dong. saya nanya saya kulit mati. Nah, ini gimana sih kulit mati? Apa di rumahnya di ujung gang ada bendera kuning juga? Ya nggak ada, ini kan ceritanya kulit. Kulit itu ada permajaan, makin tua. Nih nanti ada kulit kena matahari. Kulit makin tua, emang kulit ada yang pakai tongkat?
Gimana sih Mbak? Katanya orang pinter. Saya kesini mau biar dapat jalan keluar Mbak. Kemarin saya masih kelihatan pinter loh. Hari ini saya bodoh loh. Gara-gara Anda loh. Ya, Belum makanya. selesai masalah satu, Anda udah nanyain lagi masalah yang lain. Ya Mbak katanya kan pinter, makanya saya tanya kok ada kulit yang tua. Ya itu maksudnya penjelasannya adalah kulit itu kan menua. Nah, Nih misalnya kulit ini tua, ini kulit muda. Kalau dia ketemu gini, yang ini manggil Mbah apa kakak dong. Kan ada yang tua, ada yang muda. Gimana lah? Kan kita ada di satu tubuh, kulit ya tua-tua semua. Muda-muda, kan ada peremajaan, ada kulit tua. Berarti ini kulit kita ada yang tua, ada yang muda. Jadi kayak Mbah jawabnya jangan sekarang. Mbah mau ke belakang mau ganti kulit dulu ya. Nah, seperti ular. Saya yang jawab, kenapa ke sono? Saya yang jawab. Oh. Nah, Mbak bilang seperti ular. Ular pundaknya yang mana, Mbak? Coba deh. Nih, ular nih. Ini kan kita nih, ini pundaknya, ini pundak kita nih. Ada kambing, ada pundak. Nah, ular pundaknya yang mana, Ya Mbak? gampang dong. Sebenarnya orang pada bingung kan. Kesannya kayak badannya begitu, pundaknya ular di mana? Suruh aja tuh ular nyanyi. Ular coba nyanyi, pundak lutut kaki. Ntar kan dia pasti gini, pundak lutut kaki. Nah, ketahuan pundaknya di mana. Ketahuan pundaknya di mana. Lu so tau lu nggak ada tangannya lu. Kayak udah pernah ngeliat ular aja. Ah, nggak ada. Gitu menurut gua. Jadi kalau misalkan dikasih kesempatan buat nyanyi kan dia nanti akan refleks gitu. Selama ini kan dia nyembunyiin tangannya di mana, pundaknya di mana, kakinya di mana. Tapi ketika nyanyi, nah baru ketahuan kalau badannya emang lurus. Bener, Mbak. Gitu. Jadi cuma dia yang tahu pundaknya di mana gitu. Mas Den kalau emang kira-kira ngeselinnya lebih lama pulang duluan. Karena kan Mbak mau nyari klien. Enggak, karena biasanya kan pertanyaan-pertanyaannya yang seputar rumah tangga, seputar yang karir. Nih, saya mau nanya, Mbak. Nah, ini baru. Istri saya itu suka banget pakai lidah buaya. Nah, Lidah buaya, kalau kita ambil lidah buayanya, apakah buayanya jadi gagu? Nah, itu saya mau tanya, Mbak. Istri saya suka pakai lidah buaya di rambutnya. Saya bilang, ini ada lidah buaya, berarti ada satu lidah buaya di rumah. Berarti di kebun binatang ada satu buaya gagu. Makin banyak lidah buaya di rumah saya kasihan udah berapa buaya yang gagu itu. lidah buaya itu adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Ya kan lidah buaya, ini lidah lu mana? Tuh, lidah lu. Nah, lidah buaya kan lidahnya buaya, Pak. Kalau kita ambil lidah buaya, apakah buaya itu gagu atau tidak? Kita harus membedakan mana secara harfiah dan mana secara terminologi. Kalau kita ngomongin secara harfiah, benar lidah buaya, lidah yang ada di buaya. Nah, kalau kita ambil lidahnya, dia Iya. gagu berarti. Tapi ini lidah buaya beda. Ini lidah buaya beda. Ini tumbuh-tumbuhan, bentuknya warnanya hijau, agak tajam di ujung-ujungnya, lancip ke sini. Itu adalah tumbuh-tumbuhan. Itu adalah tumbuhan yang membuat saya sakit hati. Bilangnya bisa menumbuhkan rambut. Mana buktinya? Udah pakai lidah buaya ini. Saya udah pakai lidah buaya, lidah kingkong, lidah babi. Gak ada semua yang berhasil. Anda ngerti gak lidah buaya itu tumbuhan? Muka Anda flat aja lagi. Paling dipegang-pegang. Kenapa? Belum mateng, Pak. Biasanya, Pak. Kalau udah mateng wangi. Belum mateng. Kalau udah mateng bunyinya beda, Pak. Ya beda ini. Ini belum mateng, Pak. Pada ketawa lu. Bantuin gua lu dasar. Enggak, lu pernah lihat ya, wangi kan? Itu duren, itu buah-buahan. Ya, Jangan tapi wangi, saya sering beli dari kecil, Mbak. Anda menyamakan semua hal-hal yang berbeda. Lidah buaya dengan lidah buaya beneran. Kepala sama duren. Itu dua hal yang berbeda. Nih, di gedung sate. Di atasnya kan ada tusuk sate. Nah, itu sate ayam sama sate kambing. Coba satenya. Itu gedung, namanya gedung sate karena ada tusukan satenya. Tolol. Gak ada yang... Baru Anda bilang saya tolol ya? Gak ada yang kejawab. Bukan gak ada yang kejawab. Dukun goblok. Oh berani lo ya? Berani lo ya? Berani lo ya?
Saya jauh-jauh Mbak, saya dari Cirebon ke sini. Nggak ada solusi buat masalah saya. Ya memang nggak ada solusinya. Pertanyaan Anda itu udah mulai nggak masuk. Lidah buaya tadi Mbak nggak tahu. Sel kulit mati. Lidah buaya itu tumbuh-tumbuhan. Sel kulit mati yang nggak perlu dikubur. Karena dia akan copot, dia akan jatuh sendiri ke tanah. Menyatu dengan tanah. Paham nggak lo? Kalau mulai hari ini, lo yang di sini, gua di situ. Orang saya di sini bayar. Bayar dari mana? Saya yang di sini bayar. Nih, orang Nanya lagi, gua tampol mati ya. akan dikubur. Iya. Manusia berasal dari tanah. Betul. Akan kembali ke tanah. Betul. Nah, kalau ada orang jual beli tanah, apakah itu termasuk ke dalam jual beli manusia? Nah, manusia kan dari tanah, kembali ke tanah. Kalau ada orang, ini dia curian jual beli tanah, apakah itu termasuk dalam perdagangan manusia? Ya be. Tai juga akan menyatu dengan tanah. Apakah ketika jual beli tanah, lu jual beli tai? Bukan berarti analogi Anda kan berbeda, Mas Den. Goblok. Mbak nggak ada harga diri. Saya antri nih Mbak, saya antri. Saya dari pagi masa. Kalau saya tahu kamu bakalan kayak begini pertanyaannya, saya panjangin antriannya. Kalau perlu yang udah sampai sini saya suruh ngantri lagi, biar sampean di belakang. Gimana sih? Anda itu. Nih Mbak, gigi kita, ini kan gigi kita ada gigi bungsu. Graham, bungsu. Nah, kalau gigi bungsu tuh manja nggak? Saya mau nanya coba, gigi bungsu manja nggak? Gigi bungsu, Mbak yakinkan nggak manja? Ah kan bungsu, anak bungsu aja manja. Masa gigi bungsu nggak? Sekarang gigi bungsu posisi di mana? Sini belakang. Di belakang. Jatuhnya dia bukan manja, Tapi bau. Gigi bungsu ya nih yang Mbak kasih tahu ya. Jangan semua setiap kata-kata itu disamaratakan. Itu pengucapannya gigi bungsu karena dia mungkin nongolnya paling terakhir. Begitu dibilang, lu jangan hahaha aja lu. Mbak lagi bingung ini jawabnya gimana. Jadi ketika dibilang gigi bungsu jangan analoginya samain kayak anak-anak. anak bungsu manja Mas. Ya memang. Tapi ini kita ngomonginnya gigi. Sekarang Mbak tanya, semua anak-anak gigi apa? Semua anak-anak badannya kuning. Iya. Lah kok iya? Kan anak kecil yang baru lahir suka kuning. Ya nggak semuanya Kalau kuning. kena tai. Ada kadang orang ngelahirin nih. Ibunya ngelahirin kadang tai ada yang keluar, Bang. Karena sama-sama ngeden, kadang keluar anak, kadang keluar tai. Oh. Nah, kalau dia keluarnya bareng, anak kecampur sama tai, nah gedenya jadian. Mbak nggak paham kalau kayak gitu, karena Mbak nggak pernah ngerasain. Waktu ibunya ngelahirin dia, Mbak. Bareng, anak keluar, tai keluar. Anaknya dikubur, tainya hidup. Kasihan, pantesan dia kalau nongol bau mulu ya. Oh, tingginya itu karena itu, faktor itu. Terus anak saya Mbak, si Abi, tahu kan Mbak? Tahu. Si Abi tuh Mbak seneng suka banget nonton makan es fotonya. krim. Itu bagus, normal lah anak kecil mah Ya, makan. tapi es saya krim. bingung nih, saya mau nanya sama Mbak, ini es krim itu dibikinnya pakai krim malam apa krim siang? Soalnya istri saya suka pakai krim malam sama krim siang. Nah, apakah es krim itu dibikin sama krim malam? Mbak butuh bertahan ini. Oh sakit ya, sakit. Jadi ini, aduh Mas Den, ini kan dua hal yang berbeda nih. Krim malam, krim siang itu adalah bentukan zat-zat yang membantu peremajaan kulit. Krimnya ya krim yang berbeda. Itu krimnya krim buat makanan. Beda sama krim malam atau krim siang. Gitu, paham? Kalau es krim itu bahan bakunya bukan krim malam atau krim siang, tapi krim bat. Buat rambut sisaan yang putih, diolesin, dimasukin. Rasanya juga kan ada, putihnya juga sama. Terus ini nih Mbak. Nggak usah yang lain gimana Mbak? Masih Masalah banyak saya pertanyaan. banyak. Oh, banyak ya. Duh iyalah. Masalah saya tuh berat Mbak. Nih kadang baju saya ini suka bolong Mbak. Iya nggak? Baju bolong saya jahit. Celana bolong saya jahit. Nah, kalau siang hari bolong bisa dijahit Mbak. Nggak semua yang bolong itu harus dijahit Mas Den. Celana saya bolong dijahit Mbak. Betul.
Sekarang pertanyaan Mbah, kalau semua yang bolong-bolong dijahit, berani nggak ngejahit sundel bolong? Nah, itu coba dijahit nggak? Ya nggak dijahit, nggak semua bolong pasti dijahit. Karang bolong nggak dijahit. Karena betul. Kalau karang bolong mau ditambah sama dokter. Daerah. Bukan karang bolong ini. Bukan karang bolong ini, daerah karang bolong. Ini pernah jalan-jalan nggak sini? Makanya kalau lebaran jalan-jalan sama mama yang pakai topi caping begini, pakai kacamata gede. Santai banget mukanya. Ngeselin banget dah. Jadi bisa dijahit apa nggak? Siang bolong. Saya belum pernah lihat ada siang bolong. Lu cari tukang jahit yang mau nyamperin tuh matahari. Ngapain sih lo siang bolong lo? Itu cuma istilah siang bolong. Nah, dijahit apa enggak? Yang enggak. Yang harus dijahit bukan siang, bukan celana, bukan baju, mulut lo. Biar nggak nanya mulu. Dah. Kalau mulut saya ini kan ada bibirnya, Mbak. Kadang bibir saya suka sariawan. Nah, kalau bibir pantai suka sariawan juga nggak? Coba. Saya mau nanya, Mbak. Ayo dong lu. Baru kali ini Mbak ngerasa beban. Aduh, Mbak tuh pengen nutup praktek secepat-cepatnya. Bibir saya sariawan ya? Betul. Nah, kalau bibir pantai sariawan emang? Enggak dong, bibir pantai itu. Masa bibir saya sariawan? Bibir lu suka sariawan nggak? Oh. Tiap hari. Nah. Pecah-pecah lagi. Mau pantesan berisik banget pecah-pecah. Bukan pecah-pecah. Gumbrang. Pantesan dari tadi. Oh, bibir lu pecah tuh. Saya tadi lagi ngomong, apaan sih ini berisik? Oh, bibirnya pecah. Maksudnya bibir pecah-pecah. Sapuin. Banyak beling. Awas berdarah kaki lu. Lagian sih. Makanya udah tahu kalau bibir pecah-pecah, ngomongnya pelan-pelan aja. Jangan sampai kena lagi gitu loh. Apa kabar, Bah? Nah, itu kan nggak kena. Kalau ngadu akhirnya pecah. Siang bolong gimana siang bolong? Masih udah lewat tadi. Kita udah ngebahas masalah bibir pantai. Nah, bibir gimana? Sariawan nggak? Nah, kalau bibir pantai sariawan, ngobatinnya gimana? Ya nggak usah. Orang nggak bisa itu bibir pantai itu cuma istilah. Bibir itu seperti ini bibir ini. Bibir kan ada pinggirannya. Bibir pantai itu pinggiran pantai. Nah, bisa sariawan nggak? Ya enggak dong. Bibir saya sariawan pakai abotil. Kalau pantai abotilnya langsung gimana? Saya blok. Kalau jadi nggak mungkin kalau misalkan yang namanya bibir dikasih abotil sembuh. Kalau pantai kan agak gede, jangan dikasih abotil. Apa tuh? Abonitil. Enak tuh makan kayak abonitil. Udah, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya pun goblok. Mau nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab pertanyaan lu sama resenya kayak Mbak Kekok nih. Kita lihat pertanyaannya, sama persis nih pasti. Nih. Mbah, nanya dong, kenapa bol dicuci terus tapi nggak pernah disetrika? Soalnya kan kusut tuh, Mbah. Nah, jawab. Nah, tadi Anda udah bikin kesel saya, sekarang nih. Anda rasakan pertanyaan sama seperti Anda. Kenapa bol kisut nggak pernah disetrika? Oh, dicuci. Ya, dicuci. Nggak pernah disetrika. Nggak usah dipraktekin. Itu mau bol dia, kalau bol saya mau setrika, Mbak. Biar rapi. Jadi kalau bol saya nggak nih, Mbak lihat nih. Kalau mau saya kasih lihat tuh. Enggak. Saya kasih lihat nih. Kalau mau saya kasih lihat. Enggak. Kalau bol saya mah kerutannya rapi, Mbak. Nih, kalau bol saya habis dicuci, dijemur, disetrika. Saya kasih pelitur. Jadi mengkilat. Jadi karena bersih, rapi. Anak-anak kalau sore pada main di sini. Sama dong. Ada bangkunya. Tapi namanya bol ya. Ya kadang ada aja yang kejeblos. Jadi saya nggak ngalamin nih, Mbak, kalau sekarang bol saya disetrika. Iya tuh, bol dia mah disetrika. Kalau bol lu mungkin ya iya namanya. Ya tapi terserah. Kenapa bol dicuci terus tapi nggak pernah disetrika? Samuel, cobalah.
setrika bol Anda sendiri. Buktikan perkataan ini apakah Ya. nanti jadi rapi, jadi wangi. Bener, ada yang setrikaan kecil yang bisa buat piknik. Nah, itu bisa buat nyetrika bol. Jauh apa? Ada yang pakai baterai, pakai cas. Iya. Dicoba ya, dicoba. Kalau misalkan tiba-tiba kisutnya hilang, kasih tahu Mbah. Mbah juga pengen nyoba. Pengen ngilangin kisutnya, ya. Kalau yang ini kayaknya bolnya nggak disetrika. Diapain? Dicolok. Tahu aja dia lagi ambeien soalnya. Tahu aja. Selanjutnya, Roni. Bahasan mau tanya lebih baik dahulukan yang mana? Mandi dulu terus BAB atau BAB dulu terus mandi? Kalau menurut saya, Mbah, Nah, kasih tahu Mas Den. BAB dulu. Karena kalau mandi dulu baru BAB, takutnya kita lagi mandi pakai sabun. Sabunnya jatuh ke WC. Nah, pertanyaannya, sabunnya yang jadi kotor apa tainya yang jadi bersih? Kita lagi mandi nih, sabun kita jatuh Ini ke kita WC. lagi mau jawab pertanyaan ini loh. Anda jangan timbulkan pertanyaan baru. Saya mau nanya sama Mbak. Enggak, Anda tuh mencari celah. Kalau kita lagi mandi, sabunnya jatuh ke WC. Sabunnya yang jadi kotor, apa tainya yang jadi bersih? Kan dua nih tai sama sabun ketemu nih. Nih, ini tai nih. Nggak ada COD-an. Masa tai sama sabun COD-an? Habis beli online shop. COD-an, hah? Tukaran nomor, terus habis itu COD-an. Ketemu ya di Jakarta Selatan. Nggak ada cerita begitu. Ya kalau ini jatuh, sabun jatuh ke toilet. Ini tai. Ya udah nggak usah bahas tainya lah, Mas. Ini sabun. Ketemu ini kan ada tai, ada sabun. Iya, Nah, ini tainya yang jadi bersih karena sabunnya ini. Apa sabunnya yang jadi kotor karena tainya ini? Lebih bersih mana sebenarnya? Lebih wangi mana? Nih, sabun sama tai, bauan mana? Wangian mana? Wangi mah wangi sabun. Nah, berarti wangi sabun otomatis akan mengalahkan bau tai. Kecuali orang itu habis makan jengkol, makan pete. Kalah tuh, ya. Nah, kalau misal, ini lucunya di mana? Gue masih nggak ingat. Next aja dah. Next aja. Anda yang bikin masalah. Jadi kalau menurut Mbak sih BAB dulu bener. Daripada mandi ntar kotor lagi, buang lagi. Kalau saya mau mandi dulu, Mbak. Mandi dulu. Tadi bilangnya BAB dulu. Anda bilang BAB dulu baru mandi. Nah, tadi Timbul mau- pertanyaan baru dari Anda. Kalau saya mau BAB dulu, nah tainya buat mandi. Selanjutnya. Kenapa kalau orang pamit pulang bilangnya gua pulang dulu ya, padahal dia pulangnya saat itu, sekarang. Nah, jadi gini. Itu sebenarnya, aduh ini orang sama dia. Ini masalah kata-kata doang. Kata-kata, ini Mbak baru tahu ya. Ternyata kata-kata itu bisa bikin orang jantungan ya. Bisa bikin amit-amit. Di. Berarti bentar lagi loh. Kalau stroke kumpulin, tukerin mangkok. Belanja itu belanja. Belanja, struk belanja. Gua pulang dulu ya, maksudnya gua pulang gitu. Dulu. Ini siapa sih yang ngomong pertama kali? Gua juga bingung. Maksudnya gini, Mbak, kenapa kalau orang pamit bilang gue pulang dulu ya, padahal dia pulangnya sekarang. Iya, tahu, Mbak, Dia tahu. pulangnya tuh dulu zaman Majapahit. Padahal dia pulangnya saat ini, sekarang gitu maksudnya itu. Makanya dibilang gua pulang dulu ya. Kenapa orang baru bilang Itu gitu? dulu dia maksudnya zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman Ken Arok. Bentar ya. Jadi dia pernah ke zaman Ken Arok, dia ngeliat pulang dulu ya. Taunya dia baru pulang sekarang. Ini kayaknya yang nulis pertanyaan dia pakai akun palsu. Iya nih. Dia Mukanya kayak- flat kayak- banget. Kayaknya. Selanjutnya. Gani Rizky Aimas. Mbah, hubungannya onta sama burung onta itu apa ya? Sama-sama gen onta tapi kok nggak bisa akur? So tahu lo kata siapa mereka nggak akur? Ini cuma masalah onta sama ini masalah kata-kata lagi. Mbak, hubungan onta sama burung onta itu apa? Ponakan, udah. Puas lo? Hah? Puas?